Bismillahirrahmanirrahim. Karena ternyata segala sesuatu itu ada di sisi Allah, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ada orang yang menghafal Quran mengandalkan kecerdasannya, beda dengan yang menghafal Al-Quran mengandalkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu di dalam Islam tidak disimpan di dalam pikiran dan kepala kita, tapi ilmu di dalam Islam itu disimpan di dalam hati. Al-fiqhu fiqhul qulub, pemahamannya itu dilakukan dengan hati. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar cerita Abdullah ibnu Mas'ud menghafal Al-Quran 1 juz hanya dengan sekali dengar. 1 juz loh, hafalannya dengan cuma sekali dengar. Surat apa di Al-Quran yang paling panjang turunnya sekaligus? Panjang 1 juz dan turunnya sekaligus. Ada yang tahu? Surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu panjangnya sekitar 11 lembar, 1 juz lebih 1 lembar. Dan itu turunnya sekaligus, beda dengan surat Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah panjang 2 juz setengah, tapi turunnya nyicil, berangsur-angsur. Kalau surat Al-An'am 1 juz turunnya sekaligus. Datang Jibril, terus Jibril membacakan surat Al-An'am kepada Rasulullah. Rasulullah dengar aja. Setelah Nabi selesai mendengar, kata Jibril, "Ya Muhammad, coba kamu ulangi." Diulang oleh Rasulullah dari ayat pertama sampai selesai 1 juz, tidak ada yang salah. Ini kemampuan hafalan Nabi SAW. Udah gitu Nabi ngumpulin para sahabat. Ayo kumpul, halumu ilayya. Ayo kumpul ke sini. Telah turun ayat kepada saya yang lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya, yaitu surat Al-An'am yang dibuka dengan kalimat pujian Alhamdulillah. Terus Nabi bacain nih surat Al-An'am 1 juz. Bayangin teman-teman, para sahabat selama mendengar Nabi membaca Al-Quran 1 juz, gak ada para sahabat yang bergerak sama sekali. Gak ada yang bergerak. Sampai para ulama bilang seandainya merpati bikin sarang di atas kepala mereka, jadi itu sarang. Saking khusyuknya. Para sahabat itu mendengar Nabi baca surat Al-An'am 1 juz dan khusyuk, nggak ada yang bergerak sama sekali, diam aja dengerin. Lalu ketika Nabi selesai membaca Al-An'am 1 juz, seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud berdiri mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah hafal surat itu." Coba, 1 kali dengar langsung hafal. Cuman tawaduknya Rasul, hebatnya Rasulullah itu, Rasulullah nggak bilang, "Emang kamu doang? Saya juga bisa kayak gitu." Rasulullah ngomong kayak gitu. Padahal Rasulullah juga dari Jibril hafalnya sekaligus. Rasulullah malah bilang, "Oh gitu, coba Abdullah kamu baca." Lalu Abdullah pun mengulang surat Al-An'am dari ayat pertama sampai selesai 1 juz. Tidak ada 1 huruf pun yang keliru. Apa yang membuat Abdullah mudah dalam menghafal Quran? Ternyata bukan karena Abdullah lebih pintar dari yang lain. Standar, semua orang juga punya kelebihan. Allah kasih akal dan memori. Tapi Abdullah ini orang yang selalu mengandalkan Allah, yakin kepada Allah, makanya Allah mudahkan dia dalam mencari ilmu. Saya teringat kata Abdullah bin Mas'ud ketika dia awal-awal belajar Quran. Kata dia, "Ta'allamnal iman qabla al-Quran." Kami itu belajar iman dulu sebelum belajar membaca Al-Quran. Sehingga kalau kami membaca Al-Quran, iman kami bertambah. Nanti akan muncul suatu kaum yang belajar Quran sebelum belajar iman. Walaupun mereka membaca sampai 30 juz Al-Quran, imannya tidak bertambah. Belajar iman sebelum belajar Quran. Apa arti belajar iman? Belajar yakin sama Allah. Nih saya nih lagi menghafal Quran. Dan Al-Quran ini adalah firman Allah, kata-kata Allah. Kalau saya pengen mudah menghafal Al-Quran, saya harus minta sama yang memiliki kata-kata ini. Pemiliknya adalah Allah SWT. Berdoa, "Ya Allah, mudahkan saya menghafal Quran. Ya Allah, mudahkan saya bertilawah Al-Quran." Allah mudahkan. Jadi bukan hanya mengandalkan kemampuan otak kita,
Bukan hanya mengandalkan kemampuan memori kita, tapi andalkanlah Allah dalam segala urusan kita. Mulai dari belajar ilmu, mengamalkan ilmu, beribadah, bekerja, apapun, andalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bikin Allah kecewa sama kita. Jangan buat Allah ilfil sama kita. Kalau Allah udah berpaling dari kita, kalau Allah udah unfollow kita nih, itu udah bahaya. Jangan sampai Allah unfollow. Apa unfollow-nya kalau dalam bahasa Al-Quran? Baro'atun minallah. Allah udah gak mau terlibat lagi dalam urusan kita. Jadi orang kalau misalnya mengandalkan Allah, dia akan melihat banyak keajaiban teman-teman dalam hidupnya. Pasti teman-teman sebagiannya mungkin pernah dengar cerita ketika awal-awal dulu saya berangkat Mesir. Itu ngandelin Allah banget tuh. Pulang dari Mesir juga kayak gitu. Dan Allah itu emang suka ngasih kejutan. Yang namanya kejutan, kita nggak boleh tahu duluan. Kalau tahu duluan namanya bukan kejutan. Ini nggak jelas nanti kayak gimana jadinya. Masa saya harus memilih pilihan-pilihan yang belum pasti? Udah, kalau itu Allah ridho, berarti pasti. Kalau pilihan kita itu Allah senang, berarti pasti. Pasti apa? Pasti ditolong. Pasti dikasih keajaiban. Pasti dikasih kebaikan. Itu pasti. Asalkan pilihan kita itu pilihan yang diridhoi Allah. Makanya kalau memilih sesuatu itu, minta ke ustadz atau ke kiai, tanya dulu mana yang Allah suka di antara dua pilihan. Namanya istifta. Setelah istifta, kalau masih galau juga, misalnya ada 5 pilihan. 5 pilihan ini tanya ke kiai, Pak Yai, ini ada 5 pilihan dalam hidup saya. Kira-kira yang Allah ridhoi yang mana nih? Kata Pak Yai, 3 ini nggak baik, tinggal 2 berarti yang Allah ridhoi. Masih galau kan? Baru istikharah. Jadi istifta, baru istikharah. Istifta itu apa? Minta pendapat ulama dulu, mana yang Allah ridhoi. Kalau yang Allah ridhoi itu masih ada 2, dua-duanya baik, baru istikharah, minta Allah yang memilihkan mana yang terbaik di antara yang baik. Libatkan Allah. Doa itu harus jadi kebiasaan kita. Ada apapun, doa. Mau garam, minta sama Allah. Garam aja minta kepada Allah. Sebutir beras, minta kepada Allah. Apapun minta kepada Allah. Karena Allah itu emang suka kalau kita meminta kepadanya. Kalau ada orang yang bilang malu banyak minta ke Allah, mending kita beramal aja, nggak usah minta. Sesungguhnya para nabi itu suka meminta kepada Allah. Dan salah satu di antara nabi yang suka meminta kepada Allah itu namanya Ibrahim. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu awwahun. Awwah itu kata ulama tafsir, da'a. Da'a itu artinya suka meminta, suka berdoa. Masalah sepele, berdoa. Sehingga kalau kita sudah melibatkan Allah dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah kita. Kayak doa Ibrahim pas beliau dimasukkan ke dalam api, itu kan masih ABG gitu kan, Ibrahim pas masuk ke dalam api, kurang lebih usia 17 tahun, masuk ke dalam api. Apa kata Ibrahim? Robbi, Engkau adalah Tuhan satu-satunya di langit, dan aku adalah hamba satu-satunya di bumi yang menyembahmu. Robbi, tolonglah aku. Aku tidak berharap kepada yang lain selain Engkau, kata Ibrahim. Gimana kata Ibrahim? Robbi, Engkau satu-satunya Tuhan di langit, dan aku satu-satunya hamba yang menyembahmu di bumi. Tolonglah aku tidak meminta kepada selain Engkau. Terus datang malaikat nih. Datang malaikat Jibril, terus Jibril bilang, ya Ibrahim, mintalah apa yang kamu butuhkan, saya akan bantu. Jibril menawarkan bantuannya. Apa kata Ibrahim? Amma ilaika fala. Kalau kepada kamu, tidak. Saya tidak butuh bantuan siapapun selain bantuan pencipta alam semesta.
Jadi kalau kita udah ngelibatin Allah utuh, walaupun dalam hidup kita, teman-teman, boleh kita minta bantu ke manusia, tapi hati kita nggak boleh bergantung kepada manusia. Tangan kita boleh berjabat tangan dengan orang lain, bikin akad gitu. Saya terima nikahnya, akad jual beli gitu ya. Boleh kita berakad dengan manusia secara zahir, tangan kita doang nih yang boleh berakad dengan manusia, tapi hati kita nggak boleh berakad dengan manusia. Hati kita berakad dengan Allah. Hati kita yakinnya kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Ibrahim. Ketika Ibrahim di dalam api mau dibakar nih, Ibrahim mengatakan, Rabbi, Engkaulah Tuhan satu-satunya di langit, dan aku hamba satu-satunya di bumi yang menyembahmu pada hari ini. Tolonglah aku. Kemudian Allah berfirman, Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Ini kalau kita melibatkan Allah. Kalau ada yang bilang itu kan para nabi, ternyata cerita-cerita kayak gini bukan hanya terjadi kepada para nabi, terjadi kepada banyak orang soleh yang bahkan tidak disebut namanya. Terjadi kepada nabi, kepada ayah nabi, kepada ibu nabi, kepada anak nabi, kepada keturunan nabi, atau bahkan kepada pengikut nabi. Semua hamba Allah itu punya peluang yang sama untuk ditolong oleh Allah. Bukan hanya para nabi doang yang dapat pertolongan Allah. Semua ditolong oleh Allah. Atas nama hambanya pasti Allah menolong. Coba teman-teman perhatikan salah satu kisah di dalam Al-Quran. Kayak gimana Allah itu kalau nolong hambanya itu caranya agak-agak unik dan penuh dengan kejutan. Coba kita perhatiin di dalam surat Al-Qasas, surat 28. Pada punya aplikasi Quran? Coba buka surat Al-Qasas, surat 28 ayat 7. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 7. Saya akan tilawah dulu ayat 7 sampai ayat 13. Surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat 13.